Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari kelas SKIA NIM 2008301026. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah linguistik dosen pengampu Ibu Leni Sri Wahyuni M.Hum guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah linguistik. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berjudul antropolinguistik. Jadi, antropolinguistik itu terdiri dari dua kata, yaitu antropologi dan linguistik. Antropologi yaitu kebudayaan, atau bisa dijabarkan yaitu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Kemudian linguistik yang berarti bahasa, atau bisa dijabarkan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi bisa didefinisikan penjelasan mengenai antropolinguistik adalah kajian interdisipliner yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Nah, di sini bahasa adalah unsur terpenting guna menggali kesadaran terdalam yang terdapat dalam sebuah kebudayaan. Tanpa adanya bahasa, kebudayaan tidak dapat dimaknai unsur-unsur subtilnya. Cakupan kajian yang berkaitan dengan bahasa itu sangat luas, sebab bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia. Terdapat dua bidang kajian antropolinguistik. Ada studi bahasa dan studi budaya. Yang pertama yaitu studi bahasa. Studi bahasa itu adalah bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari dalam tindakan bermasyarakat. Yang kedua yaitu studi budaya. Studi budaya maksudnya budaya apa yang berkembang dan biasa digunakan dalam masyarakat tersebut. Dalam istilah antropolinguistik, paling sedikit ada 3 relasi penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu hubungan antara satu bahasa dengan satu budaya yang bersangkutan. Artinya, ketika kita mempelajari suatu budaya, kita juga bahkan harus mempelajari bahasanya. Yang kedua, itu hubungan antara bahasa dengan budaya secara umum. Jadi, dalam hal ini kita tahu bahwa setiap ada satu bahasa dalam satu masyarakat, maka ada satu budaya dalam masyarakat itu. Bahasa mengindikasikan budaya, yaitu perbedaan bahasa berarti perbedaan budaya atau sebaliknya. Oleh karena itu, perhitungan bahasa seolah-olah relevan dengan perhitungan budaya, bahkan perhitungan etnik. Yang ketiga, adanya hubungan antara linguistik sebagai ilmu bahasa dengan antropologi sebagai ilmu budaya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari kajian antropolinguistik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara bahasa dan budaya. Baik, jadi hubungan antara bahasa dengan kebudayaan yang pertama yaitu ada bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan.
Jadi dalam hubungan ini, bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan, baik untuk perkembangan, transmisi, maupun penginventarisannya. Hubungan yang kedua yaitu bahasa mempengaruhi cara berpikir. Jadi bahasa dan berpikir dalam kehidupan manusia adalah dua hal yang sangat mendasar dan saling berhubungan. Kedua hal ini secara khas dan jelas membedakan manusia dari binatang. Dengan bahasa, orang berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Sedangkan dengan berpikir, dia dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Berpikir adalah upaya yang kita lakukan dengan jalan mengorganisasikan serta menggunakan berbagai konsep, berbagai pertimbangan, berbagai kebiasaan, dan berbagai kaidah sebelum suatu tindakan kita lakukan. Terus hubungan yang ketiga yaitu bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Dikaitkan bahwa bahasa merupakan hasil dari kebudayaan, artinya bahasa yang dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cerminan ke seluruh kebudayaan masyarakat tersebut. Misalnya pada pelaksanaan upacara ritual yang masing-masing menggunakan bahasa, peristiwa budaya semacam itu akan menghasilkan bahasa. Lanjutnya, hubungan yang keempat yaitu bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Nah, jadi bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Jadi jika dibandingkan antara dua suku bangsa, kita akan melihat perbedaan dari makna tersebut. Hubungan yang kelima yaitu bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Bahasa sebagai persyaratan kebudayaan dapat diartikan dalam dua cara. Yang pertama, bahasa merupakan persyaratan budaya secara diakronis, karena kita mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu berdasarkan sudut pandang yang lebih teoritis. Bahasa merupakan persyaratan kebudayaan karena materi atau bahan pembentuk keseluruhan kebudayaan, yakni relasi logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis antropolinguistik. Di analisis antropolinguistik ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada konteks, yang kedua ada teks, yang ketiga ada konteks. Nah, yang pertama ada konteks. Jadi konteks ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada paralinguistik atau aspek-aspek selain berupa ujaran, kemudian ada proksemik atau penggunaan ruang, yang ketiga ada kinetik dan gerak atau wujud gerakan, selanjutnya ada unsur material atau benda-benda yang terdapat di masyarakat. Analisis yang kedua yaitu adalah teks. Nah, teks itu juga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada struktur makro atau pemaknaan secara global. Yang kedua ada struktur alur atau suatu proses. Yang ketiga ada struktur mikro atau unsur-unsur yang terdapat pada pembahasannya. Analisis selanjutnya yang ketiga yaitu adalah konteks. Dalam konteks ini biasanya berhubungan dengan budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Pembahasan selanjutnya yaitu
Dalam tradisi lisan atau tradisi budaya sebagai sumber kearifan lokal pasti memiliki ciri-ciri yang signifikan. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah: 1. Bagian dari kegiatan budaya. 2. Memiliki konteks penggunaannya, yaitu konteks situasi, konteks sosial, konteks budaya, dan konteks ideologi. Yang ketiga, dapat diamati atau dapat dilihat. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, diwariskan secara turun-temurun. Yang keenam, mengandung nilai-nilai atau norma-norma budaya. Yang ketujuh, memiliki versi-versi. Yang kedelapan, berpotensi direvitalisasi, dilestarikan, dan diangkat sebagai sumber industri budaya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai wujud tradisi lisan atau tradisi budaya yang dapat dikaji secara antropolinguistik. Yang pertama yaitu ada tradisi berkesusastraan. Misalnya seperti peribahasa, pantun, teka-teki, citra rakyat, dan lagu tradisional. Yang kedua ada tradisi pertunjukan. Misalnya seperti kepercayaan rakyat, permainan tradisional anak-anak, tari, teater, adat istiadat, dan pesta rakyat. Selanjutnya yang ketiga ada tradisi ritual. Seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, siklus bercocok tanam, dan pengobatan tradisional. Yang keempat ada tradisi teknologi tradisional. Misalnya seperti arsitektur, ukiran kerajinan tangan, pengolahan makanan dan minuman, alat-alat musik tradisional, dan lain-lain. Baik, setelah kita mengetahui penjelasan definisi dari antropolinguistik dan bagan-bagannya, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari mempelajari antropolinguistik. Jadi, terdapat 6 fungsi dan tujuan ketika kita mempelajari antropolinguistik. Yang pertama, yaitu kita dapat menganalisis istilah-istilah budaya atau ungkapan lain, atau dalam bahasa Inggrisnya analyzing cultural terms or other expression. Yang kedua, kita dapat menganalisis proses penamaan atau analyzing naming process. Yang ketiga, kita dapat menganalisis kesopan santunan atau analyzing politeness. Yang keempat, kita dapat menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa atau analyzing cultural concept from linguistic element. Yang kelima, kita dapat menganalisis etnisitas dari sudut bahasa atau analyzing ethnicity from the viewpoint of language. Yang keenam, kita dapat menganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa atau analyzing the way of thinking through the structure of the language. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.